Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kisah dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan review sebuah firmware auto-autoan. Jadi ini bukan modul yang admin akan bahas, tapi firmwarenya. Jadi dengan firmware ini untuk handphone Samsung J1s itu sudah secara otomatis handphone kalian jadi auto-autoan. Jadi kalian gak usah menginstal manual lagi seperti modul, APK dan yang lainnya ya. Jadi ini sudah semuanya sudah include gitu ya, termasuk auto on, auto tethering, auto apa lagi ya, lock band juga bisa, mode pass-nya juga sudah bisa gitu ya. Mungkin jika ada error akan ada update gitu ya, seperti itulah ya. Dan firmware ini mohon maaf banget oleh yang membuild itu tidak digratiskan ya. Jadi jika kalian ingin order bisa ke admin untuk order firmware ini, ataupun kalian ingin menggunakan jasa install di admin untuk firmware ini juga bisa. Silahkan PM admin di Telegram admin gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, untuk di tampilan kanan ini adalah tampilan handphonenya, untuk yang kiri itu adalah tampilan web UI dari handphone auto-autoan ini guys ya. Ini bukan handphone OpenWrt, ini cuman handphone auto-autoan guys ya, kurang lebih seperti itu. Jadi handphone ini ataupun firmware ini disetting sudah serba auto-autoan tanpa harus kalian menggunakan LCD gitu ya. Jadi memang di setting kalian nggak usah membuka web UI melalui Google Chrome seperti ini. Jadi ini error ya untuk Google Chrome-nya. Untuk selebihnya sudah normal, dan jika ada beberapa fitur yang tidak berfungsi kalian bisa klik web UI control ini, double klik 2 kali, nanti semuanya akan normal gitu ya. Nah, oke. Lanjut di sini kita ke tampilan web UI-nya guys ya. Di sini untuk web UI-nya admin login dulu seperti ini ya. Oke, untuk tampilannya di sini menggunakan tema argon guys ya. Dan di sini menampilkan RAM. Di sini RAM-nya terpakai 56% dengan swap-nya 9% seperti ini. GPU-nya 0%. Lalu sistem Android juga 5.1 di sini kedetek. Handphonenya hidup itu juga kedetek. Tipe Samsungnya ini juga kedetek. Charger ini on. Baterainya jika menggunakan baterai ini juga kedetek. Karena ini admin menggunakan baterai ya, kedetek seperti ini. Lalu temperaturnya di sini juga kedetek. Lalu di sini CPU-nya juga kedetek yang sedang berjalan guys ya. Dan untuk SIM-nya ini belum tampil di sini. Mungkin next firmware akan update, mungkin ini sudah tampil gitu ya. Cuman nggak masalah juga gitu ya, ini nggak tampil ya, karena kalian bisa remote menggunakan SCR CPY. Lalu di bawah ada network, ini IP yang kalian bisa akses seperti ini. 192 ini IP yang kalian bisa akses untuk tethering. Jika digabungkan dengan OpenWrt kalian bisa akses dengan IP tersebut gitu ya, yang bawah ini. Lalu di sini untuk dinamakan J1s VLT seperti ini ya. Lalu status di sini ada overview ya, tampilan yang barusan lah ya. Lalu di sini ada Magic Lock. Nah, ini untuk Magic Lock-nya. Lalu di sini ada dashboard, ini berfungsi jika tunneling kalian sudah aktif. Sebenarnya ini berfungsi kok ya, meskipun nggak aktif gitu. Cuman ya ngapain buka dashboard kalau nggak aktif. Lalu sistem di sini ada select time. Di sini temanya itu menggunakan 2, argon dan box UI. Jika pilih salah satu kalian bisa klik save. Lalu di sini ada file manager. Nah, untuk di file manager ini kalian perlu rada sabar sedikit karena ini menggunakan CPU ya gitu ya. Nah, ini ya tampilan dari root path-nya, storage path-nya juga di sini bisa ditampilkan seperti ini. Lalu di sini juga ADB. Nah, ini ADB juga ditampilkan dan web UI. Nah, jadi kalian bisa akses seperti file manager dari handphonenya melalui web UI ini guys ya. Lalu di sini ada modul. Di sini modul belum diaktifkan ya. Mungkin next video entah ini akan ditambahkan atau dirubah atau dihapus, saya nggak tahu ya. Untuk next video. Lalu di sini ada administration untuk kalian mengganti password login yang barusan. Dan di sini ada manager login ya, ini ya biar otomatis login ya, biarkan aja seperti ini ya. Lalu di sini ada menu reboot,
power reboot dan turn off, mematikan handphone dan merestart handphone, kurang lebih seperti itu. Lalu di menu service ada menu speed. Nah, ini ya menu speed seperti ini ataupun test speed. Di sini ada SMS view. Lalu di sini ada config generator bagi kalian yang belum paham config ya, atau membuat config sendiri. Di sini ada airplane. Airplane ini untuk mode pesawat ataupun mode base. Nah, seperti itu. Di sini ada tool. Di sini untuk toolnya langsung dua yang terinstall, yaitu box for root ataupun BFM. Nah, ini ya kita stop aja. Lalu ada CFM ataupun Clash for Images. Ini juga kita stop. Di sini untuk menu-menunya sama ya. Di sini ada config YAML dan akun. Kalian tinggal isi akun di sini. Di box for root juga ada menu service. Change config, ini ya konfigurasinya, ingin menggunakan config yang mana. Service ini untuk menggunakan core yang mana. Config YAML ya, ini jika kalian ingin setting confignya atau menggunakan config JSON itu juga bisa. Lalu di sini ada menu akun ya, untuk mengisi akun ataupun mengganti akun, seperti itulah ya. Lalu di sini ada network interface. Nah, interface ini penggunaan hotspotnya, wifi dari handphonenya di sini akan kedetek di sini. Lalu USB tethering, karena admin menggunakan USB tethering maka detect di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Di sini internet yang nggak akan menggunakan internet ya kalau handphone ya. Lalu di sini juga ada IP set, jika kalian ingin mengganti IP-nya silahkan bisa diganti gitu ya. Lalu di sini ada menu Signal Pro dan jujur aja untuk di J1S admin ini berfungsi, cuma admin nggak menggunakan ini ya. Admin menggunakan lock band. Nah, admin menggunakan ini untuk melock bandnya. Di sini juga ada SIM 1 dan SIM 2. Nah, apakah berfungsi? Kita langsung uji coba. Ini tampilan yang kanan adalah handphonenya. Di sini kita cek ini locknya di band 3 ya. Kita ini menggunakan SIM 1 ya. Itu ya, deteknya SIM 1. Bentar, admin perbesar. Nah, ini kedeteknya SIM 1. Berarti kita kunci ke band 1 ya. Ini SIM 1, lock bandnya di band 3 ya. Kita lock band 1. Nah, di sini muncul tulisan tunggu proses. Kita tunggu aja ya. Nah, itu ya. Secara otomatis akan melock sendiri untuk handphonenya. Nah, itu ya. Oke, nah itu kita tunggu aja sampai selesai. Nah, karena nanti handphone kalian tanpa LCD ya, kalian nggak akan melihat seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah berubah screenshotnya, sudah lock band 1. Jika kita ingin secara otomatis nggak lock band, kita coba klik semua. Nah, ini muncul tulisan proses, kita tunggu ya. Nah, itu mode pesawat sendiri guys ya. Nah, ini ya sudah select band seperti ini ya, jadi seperti itulah ya. Lalu kita ke connection monitor. Nah, ini connection monitor. Nah, ini jika diperlukan. Lalu di sini wireless. Nah, ini ya jika ingin mengganti SSID password, ini silahkan di sini atur. Lalu di sini sudah ada menu bandwidth juga. Oke, di sini stupid ya, Google Play Store ya, kita oke aja ya. Di sini ada QoS untuk melimit speed, ini juga ada, silahkan bisa dimanfaatkan. Waduh. Nah, ini ya bandwidthnya. Ini belum saya start, jadi seperti ini, pin start ini ya. Lalu di sini ada dokumen. Nah, ini jika kalian bingung kalian bisa baca-baca di sini, karena di sini ada tentang terminal, telescale, log IP, gateway dan yang lainnya. Oke, di sini kita cek ada nggak terminal ya. Kita cari. Oh, nggak ada ya. Nggak dimasukkan untuk terminalnya ya. Oke lah, karena ini sudah ke setting semua kok ya. Jadi seperti itulah guys ya untuk review firmware auto-autoan khusus J1S. Nah, dan mohon maaf banget firmware ini tidak di-share secara gratis. Nah, bagi kalian yang ingin order firmware-nya bisa chat ataupun PM ke Telegram admin, ataupun jika kalian ingin menggunakan jasa install admin itu juga bisa guys ya. Oke, begitu saja video kali ini, sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Dan untuk kalian yang sudah order firmware ini, itu nanti kalian akan ada video
cara installnya, full cara installnya. Nah itu kalian bisa tonton nanti ya jika kalian sudah order. Oke, begitu saja, sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.